Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Rudiger cukup terkejut dengan adanya tumpukan mayat barbarian dan dia merasa bahwa mereka sedang kedatangan tamu yang tidak diundang. Setelah menemukan tumpukan mayat barbarian tersebut, Rudiger bersama dengan rombongannya sedang menuju ke markas keluarga Bayezid yang berada di wilayah paling utara. Rudiger mengatakan untungnya mereka sudah bisa sampai sebelum badai saljunya datang, karena inilah titik paling utara dari wilayah keluarga Bayezid. Kastil yang tampak sepi tersebut adalah Kastil Berenheim Fortress, salah satu wilayah keluarga Bayezid yang digunakan pada waktu peperangan dulu. Ketika melihat ke arah kastil, Vlad terkejut dan menanyakan kenapa ada dua bendera yang berkibar, dan Rudiger menanyakan di mana. Tepat di sebelah bendera keluarga Bayezid yang memiliki otoritas terhadap Berenheim, sebuah bendera berwarna merah dikibarkan sejajar dengan keluarga Bayezid. Melihat bendera tersebut, Joseph tentunya sangat marah karena tamu yang diundang itu sepertinya tidak tahu tata krama. Vlad menanyakan memangnya bendera apa itu, dan Lamon mengatakan jika itu adalah bendera dari sentral. Vlad menanyakan kenapa bukan pusat tetapi sentral, dan Lamon mengatakan jika sentral itu adalah sebuah kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh pusat. Lamon mengatakan jika mereka itu adalah para kesatria yang dipimpin secara langsung oleh Duke Dragonblood, dan itu adalah lambang yang dimiliki oleh Ordo Kesatria Dragon Slayer. Setelah masuk, seorang prajurit melaporkan jika kesatria Dragon Slayer telah dikirim oleh sentral sejak 2 hari yang lalu, dan Rudiger menanyakan kenapa mereka di sini. Prajurit itu mengatakan katanya mereka akan menaklukkan Lindblom, dan Rudiger jadinya kesal karena informasinya menyebar dengan sangat cepat. Rudiger kemudian memanggil wakil kapten, dan wakil kapten menanyakan apakah Tuan Rudiger memerlukan sesuatu. Rudiger hanya menatap wakil kapten tanpa mengatakan apapun, dan sepertinya wakil kapten mencoba untuk memahami maksudnya. Wakil kapten kemudian mengatakan dirinya akan segera melakukannya, dan Tuan Rudiger bisa melanjutkan perjalanannya. Tampaknya, Rudiger menyuruh agar wakil kapten menurunkan bendera sentral yang kurang ajar itu, sebab mereka mengibarkannya tanpa izinnya. Vlad menanyakan memangnya apa itu sebenarnya kesatria Dragon Slayer sampai mereka bergegas datang kemari untuk mengalahkan Lindblom. Lamon mengatakan sesuai dengan namanya, kesatria Dragon Slayer adalah para kesatria yang hanya bertujuan untuk membunuh seekor naga. Lamon memberitahu jika Dragon Slayer juga telah diakui oleh Kaisar dan dipimpin oleh salah satu bangsawan dari sentral, yaitu Duke Dragonblood. Dengan kata lain, untuk segala masalah yang berkaitan dengan naga, mereka pasti akan terlibat melalui hukum kekaisaran, jadi tidak heran jika mereka mendapatkan informasi secepat ini. Vlad mengatakan bukankah itu berarti ada banyak kesatria yang sangat kuat datang kemari, dan Lamon mengatakan begitulah. Vlad kemudian menanyakan apakah dulu pernah ada kebakaran di kastil ini, karena tampaknya menara pengawasannya masih tersisa bekas kebakaran. Lamon mengatakan benteng ini sendiri adalah Bukit Suar, dan Berenheim Fortress sendiri dikenal juga sebagai Bukit Suar Bayezid. Dahulu kala, kastil ini pernah direbut oleh musuh, dan keluarga Bayezid merebutnya kembali untuk membangun lagi benteng yang terbakar dari api hitam pekat. Benteng ini adalah tembok yang besar bagi para barbarian dan monster, tapi bagi keluarga Bayezid, ini adalah benteng tangguh yang melambangkan kegigihan keluarga Bayezid. Tentu saja, karena sentral dengan seenaknya mengibarkan bendera mereka di tempat kebanggaan keluarga Bayezid, Rudiger memiliki alasan untuk marah besar pada mereka. Rudiger kemudian membuka pintu dengan sangat keras, tetapi seseorang mengatakan akhirnya dia datang, padahal dirinya sudah lama menunggunya. Ya, coba bayangkan saja betapa kesalnya Rudiger karena ada orang luar masuk ke rumahnya dan menganggap rumah ini sebagai miliknya sendiri. Udah numpang tapi orangnya nggak tahu diri. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Mircea, putra sulung dari istri pertama Duke Dragonblood dan seorang kapten kesatria Dragon Slayer. Rudiger mengatakan sepertinya ada orang penting yang datang tanpa sepengetahuannya, tapi dirinya di sini sebagai kapten sementara Berenheim Fortress. Bisa dilihat sendiri, tatapan Mircea seperti sangat merendahkan orang lain, tapi Rudiger tentunya tidak takut karena mereka sedang berada di wilayahnya.
Vlad berpikir jika Tuan Rudiger pasti mencoba untuk menahan diri agar tidak langsung menyerang orang itu yang tidak sopan seperti dia. Namun ketika Vlad bertatapan dengan Mircea, Vlad merasakan sesuatu yang tidak asing dan membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Vlad berpikir kenapa dirinya merasakan perasaan yang sama ketika dirinya melihat cacing kematian yang pernah dirinya lawan bersama dengan Tuan Rudiger. Vlad sangat heran kenapa dirinya bisa merasakan perasaan seperti itu dari seseorang seperti dia, dan memangnya orang ini sebenarnya siapa? Rudiger menanyakan apakah kesatria Dragon Slayer adalah dalang dibalik kejadian serangan terhadap para barbarian yang mencoba untuk bermigrasi. Mircea mengatakan itu diperlukan karena Dragon Slayer dibentuk atas izin Founding King dan telah mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman selama beberapa abad. Mircea mengatakan Lindblom adalah yang tercepat dari sisa Valen Dragon, dan karena mereka tidak bisa mengejarnya, maka mereka harus menarik perhatiannya. Mircea mengatakan mayat barbarian itu adalah umpan yang cocok untuk Lindblom, jadi mereka pasti akan lebih berguna. Age yang mendengarkan perkataan itu tentunya mengatakan jika mereka adalah sampah dari kekaisaran yang seenaknya memperlakukan nyawa manusia. Age yang tidak bisa menahan amarahnya tentunya mencoba menyerangnya sambil mengatakan dirinya akan menghancurkan mereka sampai berkeping-keping. Akan tetapi, Lamun tentunya menghentikan pergerakan Age yang bertindak ceroboh, apalagi sekarang dia sedang menjadi bagian dari pasukan Rudiger. Age meminta agar Pak Tua segera menyingkir dan tidak menghalangi dirinya, tapi Lamun mengatakan, ucapkan satu kata itu lagi dan dirinya akan mematahkan lehernya. Lamun kemudian membisikkan dirinya paham dengan amarahnya saat ini, tapi amarah itu hanya akan masuk akal jika dia adalah orang yang kuat. Lamun ingin agar Age tetap tenang, karena jika dia hanya berlagak, maka hanya akan ada kematian yang tidak berarti baginya. Mircea mengatakan tampaknya anak keluarga Bayezid telah membesarkan anjing yang tidak kenal sopan santun dan juga seekor kucing. Mircea ingin tahu apakah dia sudah menjinakkan mereka dengan baik, karena mereka yang terlahir dari keluarga rendahan seringkali melupakan posisinya. Rudiger mengatakan meskipun begitu, mereka saat ini masih menyadari posisi mereka yang semestinya. Rudiger mengatakan bukankah sekarang ini adalah saatnya baginya untuk menyadari posisinya yang seharusnya tidak berdiri seperti pemilik rumah. Rudiger tentunya berjalan mendatangi tangga tempatnya Mircea berdiri, tetapi tampaknya beberapa kesatria Dragon Slayer malah menyiapkan pedang mereka. Rudiger tentunya mengancam mereka dengan auranya hingga membuat mereka gemetaran dan sebagai peringatan pada mereka untuk tidak menghalangi jalannya. Para kesatria Dragon Slayer tentunya tidak berani menghalangi Rudiger untuk berjalan menuju Mircea dan membiarkannya lewat. Rudiger berjalan perlahan menuju ke tempatnya Mircea. Biarpun karakter ini baru muncul sekali, tapi admin juga ikutan kesal dengan tingkahnya yang sangat sombong ini. Rudiger menanyakan apakah dia sudah meminta izin untuk mengibarkan benderanya di wilayah keluarga Bayezid, apakah dia memang sudah mendapatkan izinnya. Mircea mengatakan dirinya sudah membuat permintaan, tapi tidak ada yang menghiraukannya, jadi dirinya menyuruh bawahannya untuk mengibarkannya. Rudiger mengatakan alasan itu tidak penting, karena pertanyaannya adalah apakah dia sudah mendapatkan izin untuk mengibarkannya. Mircea mengatakan dirinya rasa itu tidak masuk akal, sebab menurut hukum kekaisaran, mereka memiliki hak tersebut. Mircea mengatakan Ordo Kesatria Dragon Slayer memiliki hak untuk menggunakan semua pasukan dan fasilitas di dalam kekaisaran. Mircea kemudian berjalan melangkah mundur dari tangga, dan Rudiger mengatakan dirinya tahu mereka memiliki hak tersebut. Akan tetapi, Rudiger menegaskan itu pun hanya berlaku jika mereka mendapatkan izin dari pemimpinnya untuk melakukan hal tersebut, karena meskipun mereka memiliki hak, tapi bukan berarti mereka yang memilikinya. Mircea menanyakan apakah itu berarti mereka tidak akan bekerja sama, tapi Rudiger mengatakan dirinya bermaksud bekerja sama. Namun menurutnya, semua itu akan berlaku jika dia mengetahui posisinya dan melakukannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Rudiger memberitahu jika kerjasama hanya akan terjadi jika mereka melakukannya dengan prosedur yang benar dan tidak seenaknya. Rudiger kemudian menunjuk ke arah bendera sentral dikibarkan, dan Mircea sebenarnya agak penasaran apa yang dia ingin tunjukkan. Namun melihat bendera sentral yang diturunkan, hal tersebut tentunya membuat Mircea jadinya geram dengan sendirinya.
Kesatria Sentral tentunya jadi ikutan marah juga karena bendera kebanggaan mereka dijatuhkan ke tanah dan mereka langsung mengeluarkan pedang mereka. Akan tetapi, Lamun yang sudah bersiap dengan pasukannya mengatakan jika orang-orang sentral memang tidak ada yang bisa diajak untuk berasosiasi. Lamun menyuruh agar mereka tidak ada yang bergerak dari sini sebelum tuan dari tempat ini mengizinkan mereka untuk pergi. Ya, tentu saja, situasi ini mungkin tidak akan memanas jika orang-orang sentral tidak keras kepala dan bertindak seperti mereka yang memiliki bumi beserta dengan isinya. Rudiger mengatakan jika Kapten Mercia bisa menaikkan benderanya lagi seperti tadi setelah dia membuat permintaan resmi pada mereka. Rudiger memberitahu karena mereka berada di tanah keluarga Bayezid, dirinya ingin mereka membuat permintaan bekerja sama dengan mereka untuk membunuh naga tersebut. Rudiger mengatakan pertama-tama mereka harus memulainya dari menata pasukannya yang seenaknya mengangkat pedang di rumah orang lain. Mercia mengatakan dia akan menyesalinya, tapi Rudiger mengatakan dirinya tidak tahu apakah bangsawan sentral mengerti perasaan menyesal. Rudiger mengatakan kehidupan dengan penyesalan terlepas dari keputusan yang mereka buat, jadi setidaknya mereka harus melakukan apa yang penting bagi mereka sendiri terlebih dulu. Beberapa saat setelahnya, Mercia mendapatkan informasi tentang Vlad yang berusia 17 tahun dan lahir di gang belakang Suara di dalam wilayah keluarga Bayezid. Mendengarkan soal Vlad, Mercia yakin soal rambut emas dan mata birunya, serta detak jantungnya yang dalam sekejap bisa dirinya rasakan. Mercia sangat yakin jika semua insiden yang berkaitan dengannya akan selalu berakhir berbeda dengan apa yang dirinya duga. Mercia mengatakan anak ini terlahir terlalu jauh dan dia juga terlahir dari keluarga rendahan dan orang itu membenarkan. Mercia sebenarnya tidak yakin sepenuhnya, tapi kata orang-orang, benih yang menjanjikan akan tumbuh di mana saja. Meski begitu, apakah mungkin benih berharga yang dirinya cari berada di tempat ini? Mercia mengatakan dirinya tidak bisa merasa yakin dengan hanya itu saja, jadi dirinya ingin agar dia mencari informasi sebanyak apapun tentang Vlad. Orang itu mengatakan meski dirinya sudah mengetahui apa yang dia lakukan di luar Suara, tapi mereka tidak bisa mengetahui apa yang dia lakukan di dalam Suara. Mercia menanyakan kenapa tidak, padahal mereka memiliki banyak mata-mata di sana, dan orang itu mengatakan semua mata-mata di Suara sudah dihapuskan. Orang itu mengatakan setelah Joseph menjadi wali kota baru Suara, dia berhasil mendapatkan kendali penuh atas kota tersebut dan melakukan pembersihan total. Mercia menanyakan bukankah Joseph Bayezid itu baru saja menjadi wali kota Suara yang baru, dan orang itu membenarkan. Orang itu mengatakan meskipun begitu, Joseph berhasil membangun pengaruhnya dengan sangat cepat melalui kasus orang hilang baru-baru ini sebagai alasannya. Mercia berpikir pedang yang mirip seperti penguasa, keduanya harus kokoh, tajam, dan mudah beradaptasi di saat yang bersamaan. Mercia mendengar jika Joseph adalah orang yang tidak bisa mengangkat pedangnya, tapi dia adalah seseorang yang bisa memahami kualitas pedang lebih baik daripada orang lain. Mercia rasa keluarga Bayezid memiliki putra-putra yang sangat kompeten, tapi tetap saja hanya akan ada satu posisi yang bisa mendaki ke puncak. Mercia berpikir jika ini adalah sesuatu yang bisa dirinya guncangkan, atau lebih tepatnya, mungkin Mercia mencoba untuk mengadu domba Rudiger dengan Joseph, tapi menurut admin, Joseph tidak akan mudah termakan omongan orang ini. Di sisi lain, Lamun mengatakan di masa mudanya dulu, tidak ada yang namanya rencana rahasia, karena meski bukan tujuan mereka, tapi pelaku yang menyerang desa tersebut sudah ditemukan. Lamun mengatakan kalau mereka ambil cara yang digunakan kesatria Dragon Slayer, maka ini tidak ada bedanya dengan mereka yang menggunakan barbarian sebagai umpan. Rudiger mengatakan mereka tidak memiliki pilihan selain menggunakan jebakan karena tidak bisa mengejar Lindblom. Dorothy mengatakan kalau mereka tidak bisa membunuh naga tersebut, kesatria Dragon Slayer akan menggunakan alasan tersebut untuk menetap di sini. Rudiger rasa Dorothy benar, jika mereka membiarkan kesatria Dragon Slayer itu mengambil kesempatan membunuh Lindblom, maka mereka akan menggunakannya sebagai alasan untuk menanamkan niat sentral di wilayah utara. Rudiger menanyakan berapa lama waktu untuk membuat jebakan Lindblom, dan seseorang mengatakan mereka hanya bisa meminta bantuan pada keluarga Portley untuk bekerja sama karena tidak ada ternak di sekitar sini, dan mereka membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan.
Seorang kesatria menanyakan bagaimana kalau mereka menangkap beberapa barbarian, dan kesatria satunya mengatakan mereka bisa menggunakan umpan seperti Dragon Slayer. Lamun tentunya mengatakan itu adalah ide gila, karena mereka berniat menggunakan nyawa barbarian yang sudah lama berdamai dengan mereka. Lamun mengatakan barbarian yang ditangkap oleh Sentral berasal dari sukunya Age, dan mereka malah ingin memprovokasinya meski dia sudah kesulitan untuk menahan amarahnya. Lamun mengatakan suka atau tidak, wilayah utara dan para barbarian sudah lama hidup berdampingan, dan jika mereka menggunakan barbarian sebagai umpan, apa yang akan terjadi dengan kedamaian selama ini? Lamun memberitahu itu berarti seisi wilayah utara akan dilahap api perang, hanya karena mereka mencoba untuk membunuh seekor naga. Para kesatria itu tentunya meminta maaf karena tidak berpikir panjang, dan lamun mengatakan padahal masa depan ada di tangan mereka, tapi malah membuatnya jadi suram. Rudiger rasa perkataan Tuan Lamun benar adanya, karena apapun yang mereka pilih, keputusan mereka akan berdampak sangat besar. Rudiger rasa mungkin situasi inilah yang diinginkan oleh Sentral, karena mereka akan sangat senang jika wilayah utara hancur dengan sendirinya. Rudiger kemudian menanyakan dirinya mendengar bahwa kuda yang didapatkan oleh Vlad itu sangatlah cepat. Lamun mengatakan jangan berharap dia bisa menunggangi kuda tersebut, karena semua orang di Suara tahu bahwa kuda itu tidak mendengarkan perkataan siapapun. Rudiger menanyakan apakah kuda itu sangat keras kepala, dan Lamun mengatakan kuda itu lebih parah dari apa yang dia pikirkan. Rudiger rasa cara itu tidak akan bisa digunakan, padahal dirinya berencana untuk meminjam kuda milik Vlad dan memotong naga tersebut menggunakan pedangnya. Rudiger rasa sepertinya mereka memang pantas disebut sebagai Dragon Slayer dan membuat dirinya jadi kesal, tapi cara yang mereka gunakan untuk membunuh naga sangat jelas dan tanpa adanya kesalahan. Rudiger rasa ini sungguh sial karena mereka seperti sedang dipermainkan sesuai dengan keinginan Sentral, tapi mereka sendiri tidak tahu di mana lokasi Lindblom. Namun tak lama, seorang penjaga gerbang datang sambil melaporkan sesuatu, dan Rudiger menanyakan memangnya ada masalah apa. Penjaga itu mengatakan ada beberapa orang di luar benteng yang meminta untuk membukakan gerbangnya, dan Rudiger menanyakan siapa mereka. Penjaga itu mengatakan mereka memakai gauntlet yang terbuat dari besi, dan mereka adalah pasukan kesatria milik Iron Duke Baronov yang dipimpin oleh Volkov. Entah mereka datang sebagai bala bantuan yang memihak mereka, atau mungkin mereka akan menjadi pihak saingan tambahan. Kita akan tahu nanti setelah mereka masuk. Di suatu tempat, kita diperlihatkan Lindblom yang sedang memangsa banyak manusia dan memakan mereka seperti santapan makanan. Lindblom yang telah merasakan darah manusia tampaknya semakin membangkitkan instingnya sebagai rasu terkuat di dunia. Entah bagaimana nantinya, tapi Lindblom saat ini tampaknya mulai menggila kembali dan sepertinya dia bersiap untuk mencari mangsa yang lebih banyak.